Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad. Kitab yang berisi nasihat-nasihat kepada para hamba yang butuh kepada nasihat. Kenapa? Agar hati seorang hamba itu menjadi lapang, menjadi tentram di dalam menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-50. Nah, tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamsun, makalah yang ke-50, an Abil Faid, dari Abi Faid, Zinnuni al-Misri. Zinnuni seorang yang berasal dari Mesir. Wasmuhu, dan bermula namanya adalah Sauban bin Ibrahim. Waqila, dan dikatakan orang namanya yang lain adalah Al-Faidu bin Ibrahim. Sebutannya yang lain adalah Al-Faidu bin Ibrahim. Wa abuhu kana Naubia, dan adalah bapaknya Al-Faid ini adalah berasal dari Nubia, mungkin di negeri Mesir lah. Wahwa, dan dia Al-Faid ini awhadu waqtihi, satu-satunya orang yang pada zamannya yaitu ilman, yang mengetahui, artinya orang yang alim, wa war'an, dan orang yang paling wara', wa halan, dan ketika itu mempunyai keadaan-keadaan yang khusus, wa adaban, dan yang paling beradab, wa kana al-Faid, adalah Syekh Faid itu rajulan nahifan, seorang laki-laki yang kurus, ta'luhu hamrah, yang memerah kulitnya, laisa bi abyadil lihya, tidak memutih jenggotnya. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Beliau meninggal dunia, Syekh Faid ini, pada tahun 245 Hijriah. Apa nasihat dari, atau apa makalah dari Syekh Faid ini? Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut kepada sesuatu itu pasti dia berlari. Jadi kullu khaifin min syai'in, setiap orang yang takut dari sesuatu, haribun, dia akan lari, minhu, dari sesuatu yang ditakutinya. Faman khafa, siapa orang yang takut, min azabin nari, dari azab neraka, amila amalan yuba'iduhu minha, maka dia akan beramal dengan satu amalan yang akan menjauhkannya, orang itu, dari azab neraka. Wa kullu ragibin talibun, dan setiap orang yang gemar, talibun, itu mencari apa yang digemarinya itu. Wa kullu ragibin fi syai'in, tiap-tiap orang yang gemar pada sesuatu, dia akan mencari lahu, baginya sesuatu itu. Yaitu faman ragiba fil jannah, siapa orang yang gemar atau suka kepada surga, amila amalan, niscaya dia akan beramal dengan satu amalan, yuqarribuhu ilaiha, yang akan mendekatkannya orang itu kepada jannah. Wa kullu anisin, tiap orang-orang yang dekat dengan Allah, yang damai dengan Allah, mustauhishun, dia akan menjadi tidak damai, bil khalqi, di dekat para ciptaan Allah, di dekat para manusia.
Wa fi nuskhatin, dan pada sebuah naskah atau redaksi bukan mustawhishun bil khalqi, tetapi mustawhishun an nafsihi, dia akan merasa asing dari dirinya sendiri. Itu kata Syekh Al-Faid. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsun, dan makalah yang ke-51. Wal maqalatu wal khamsun, dan makalah yang ke-51. Semoga bisa dilihat ini. Qala, ia berkata, siapa? Aizunnuni al-Misri radhiyallahu an, sama dengan orang sebelumnya. Apa kata beliau? Al-arifu billahi ta'ala asirun, orang yang arif dengan Allah Ta'ala itu adalah tawanannya. Maksudnya adalah marbutun bihubbihi, yaitu tertaut hati atau cintanya itu kepada Allah. Wa qalbuhu basirun, dan bermula hatinya orang yang arif itu basirun, itu kuat penglihatannya atau tajam hatinya. Apa maksudnya? Muzayyinun li batinihi, yaitu menghiasi bagi jiwanya atau yang ada di dalam dirinya. Dengan apa dia dihiasi? Bil muraqabati, dengan bermuraqabah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga menghiasi dirinya bagi li zawahirihi, bagi tampilan zahirnya. Bil muhasabati, dengan muhasabah diri. Wa amaluhu lillahi katsirun, dan bermula amalnya kepada Allah itu banyak sekali. Itu adalah amalan orang-orang yang arif kepada Allah. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsun, dan makalah yang ke-52. Berkata siapa? Masih Zunnun al-Misri. Apa katanya? Al-arifu billahi ta'ala wafiyun, orang yang arif kepada Allah Ta'ala itu setia bi'ahdillahi ta'ala, dengan menunaikan janji kepada Allah Ta'ala. Bi'an adda, dengan bahwasanya ia melaksanakan awamirallahi ta'ala, akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya orang yang arif itu bersih. Apa maksudnya bersih? Sari'un, yaitu cepat. Wa amaluhu lillahi zakiyun. Salah. Wa qalbuhu zakiyun. Zaki dan zaki berbeda ya. Dan bermula hatinya orang yang arif itu zakiyun, itu cerdas. Cerdas di dalam sari'un, yaitu cepat mungkin di dalam menangkap hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan bermula amalnya orang yang arif itu zakiyun, bersih. Salihun zaidun fi kulli waqtin, amalnya itu zakiyun, salih, dan bertambah juga di dalam setiap waktu. Wal maqalatu tsalisatu wal khamsun, dan makalah yang ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Jadi mungkin nama desa Ad-Darani ini. Jadi Sulaiman orang Darani. Annahu, bahwa beliau Sulaiman itu qala, berkata ya, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati, yaitu al-khawf minallahi ta'ala. Itu bermula asal tiap-tiap kebaikan di dalam dunia dan akhirat ini itu berasal dari ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaufa, maka sungguh ketakutan, minallahi ta'ala, terhadap Allah Ta'ala itu muhawwilus sahifah, itu dapat merubah kertas amalan kita di akhirat. Fayaj'aluha, maka Allah menjadikan kertas itu fil yamin, di sebelah kanan kita, ba'da annahu ila syamal, setelah bahwasanya kertas yang tadinya berposisi di sebelah kiri, yang artinya merugikan kita. Karena kita takut kepada Allah, maka berpindah posisinya ke kanan kita. Kalau berpindah ke posisi kanan, maka itu artinya akan menguntungkan kita, karena ketakutan kita kepada Allah. Falil abdi, maka bagi seorang hamba, fi hali salamatihi, pada keadaan selamatnya itu atau keadaan sembuhnya, minal mardi, daripada sakit,
an yakuna khaifan rajian. Ada hendaknya seorang hamba itu takut rajian mengharapkan liyaz jarahu al-khawf, agar ia menghindarkan diri dari apa yang Allah larang. Karena al-khawfa karena takut, minal ma'asi, agar menghindarkan rasa takut minal ma'asi dari berbuat maksiat. Wa yub'isahu atau kepada liyajzarahu, dan agar ia mendorong dia mendorong dirinya raja, agar mendorong dirinya itu untuk mengharap ala iktisabil amil salih, untuk berusaha beramal dengan amal yang saleh. Wa ibadatur raji, dan bermula ibadahnya seorang yang mengharapkan ampunan Allah itu atau kasih sayang Allah, dia mengharap kasih sayang Allah. Afdalu, itu lebih utama, li ghalabati mahabbatillahi fi, karena menangnya rasa cintanya kepada Allah di dalam beramal. Allah lebih menyukai itu, karena ada seorang hamba yang menyembahnya karena mengharapkan kasih sayangnya. Fauqal khaifi, daripada seorang hamba yang beribadah kepada Allah itu karena takut. Kenapa? Mungkin karena kalau seorang hamba beribadah karena takut, maka di dalam bayangan seorang hamba itu yang tergambar hanya kebengisan dari Tuhan ataupun rasa marah dari Tuhan. Akan tetapi kalau seseorang beribadah karena mengharapkan kasih sayang Allah, maka yang tergambar darinya itu adalah kasih sayang dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal maliku, dan bermula raja, yufarriqu baina man yahdimuhu, itu membedakan siapa yang melayaninya, ittiqa'a iqabihi, karena takut pelayannya itu takut azab raja itu. Waman yakhdimuhu raja'a karmi, dan raja itu membedakan di antara yang melayaninya itu karena mengharapkan kemuliaan atau kasih sayang raja itu. Waman, dan membedakan pula raja itu dari orang yang melayaninya la syai'a, yang tidak ada mengharapkan imbalan atau tidak takut kepadanya. Begitu juga Allah. Wa miftahud dunya, dan bermula kunci surga itu adalah asyaba'u, yaitu kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju', dan kunci dari akhirat itu adalah kelaparan. Apa maksudnya? Miftahud dunya, yaitu kunci dunia itu adalah kenyang. Fatuftahu umur dunia bisyar'i, maka dibukakan akan perkara-perkara dunia ketika kita sudah kenyang. Ketika sudah kenyang, semua bisa kita lakukan. Baik dia buruk ataupun baik. Dan kunci wa miftahul akhirati al-ju', dan bermula kunci akhirat itu adalah kelaparan. Maksudnya apa? Fatuftahu umurul akhirati bil ju'i, maka dibukakan akan perkara-perkara akhirat dengan kelaparan. Nah, ini makalah yang terakhir sekarang. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun. Ini kedua terakhir ini. Makalah yang ke-54. Kila, dikatakan orang, al-ibadatu lillahi ta'ala, bermula menyembah Allah atau beribadah kepada Allah ta'ala, itu adalah hirfatun, adalah suatu pekerjaan. Ay maksabun, satu usaha, min kulli jihatin, dari semua arah. Wahanutuha al-khulwah, dan tempat tokonya lah gitu. Jadi tempat kita beribadah itu di ketika kosongnya orang-orang, artinya ketika kita sendirian. Ai dukkanuha muhadatsatu sirri, yaitu tempat kejadian kita beribadah itu ketika ketika tersembunyi ma'allahi ta'ala, yang kita hanya bersama Allah ta'ala. Haitsul ahad, yang ketika itu tidak ada seorang pun melihat kita. La ahada di sini, atau la ahada juga bisa kayaknya nih. Tetapi karena la ahada nih mungkin. Wa ra'su maliha, dan pokok harta itu apa? Bermula pokok atau dasarnya harta itu adalah at-taqwa.
Nah, maksudnya gini, warasumaliha at-taqwa, dan pokok dari ibadah itu adalah takwa. Nah, aslu halil ibadah, karena ini membahas tentang ibadah ini, yaitu asal dari keadaan ibadah itu adalah siyanatun nafsi, yaitu menjaga diri, amma tastahiqqu bihi al-uqubatu, dari sesuatu yang berhak dengannya ma itu oleh azab, ya, min fi'lin, daripada melakukan melakukan perintah Allah, atau tarki ma'asin, atau meninggalkan apa yang Allah larang. Waribuha al-jannatu, dan bermula keuntungannya itu ibadah itu adalah surga. Dar sawabi, yaitu negerinya pahala, negerinya balasan, wa ma fiha, dan sesuatu yang ada padanya surga. Wal maqalatu wal khamsatu wal maqalatu wal khamisatu wal khamsun, dan makalah yang ke-55 terakhir. Qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya Malik, ihbas, tahanlah olehmu, imna, cegahlah dirimu, salasan, akan 3 perkara, minal khisalil mazmumah, dari 3 perkara yang tercela, bisalasatin minal khisalil mahmudah, yaitu kamu cegah dirimu dari membuat 3 perkara yang tercela dengan menggantinya menjadi 3 perkara yang terpuji. Mana dia? Pertama, hatta takuna, hingga jadilah kamu itu minal mu'minin, menjadi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya hatta itu? Kai tasifu bihaqaiqil iman, yaitu engkau bersifat dengan hakikat iman. Kal mu'minin as-sadiqin, seperti orang-orang mukmin yang sadiqin fi imanihim, yang benarlah keimanan di dalam dirinya. Apa itu al-kibra? Kita baca nasab, kita takdirkan fi'il, yaitu engkau mengganti akan satu kesombongan bitawadu', dengan sifat ketawaduan. Wal kibru, dan bermula sombong itu, huwa, dia ru'yatun nafsi, yaitu melihat diri bi'ainil izzi, dengan pandangan yang mulia, memandang diri sendiri mulia. Wa ru'yatul ghairi, dan memandang kepada selain kita bi'ainil haqarati, dengan mata yang meremehkan orang. Aqsul tawadu, kebalikan dari orang tawadu itu memandang diri rendah dan memandang orang tinggi. Wal kibru, dan bermula sombong itu, yakunu bin manzilati, ada yang sombong itu dengan sebab manzilah, kedudukan. Baru jadi presiden, baru jadi wali kota sudah sombong, apalagi jadi RT misalnya kan. Wal ajabu, dan bermula ujub itu, yakunu bil fadilah, ada ia dengan sebab ada keutamaan. Baru sedikit berilmu sudah ujub, baru sedikit kaya sudah ujub. Fal mutakabbir, maka bermula orang yang sombong itu, yujillu nafsahu, itu memuliakan akan dirinya, an rutbatil muta'alimin, dari tingkatan orang yang baru belajar, jadi para santri. Jadi dia itu orang sombong itu tidak mau rendah. Wal mu'ajjibu, dan orang yang melakukan ujub itu, mustaksirun fadlahu, yaitu menganggap banyak akan kelebihannya, keahliannya, an istizadatil muta'addibin, untuk menambah adab-adabnya. Jadi orang yang ujub itu merasa diri sifatnya, kelebihannya itu sudah banyak, jadi tidak perlu untuk menambah lagi sifat-sifat kebaikan, karena sudah menganggap diri sudah sempurna. Wal hirsu bil qanaati, dan wal hirsu bil qanaati, jadi atap kepada kibra di atas, karena ditakdirkan fiilnya. Jadi maf'ulnya di sini. Dan digantikan olehmu akan kerakusan dengan
Qanaah itu menerima keadaan apa yang Allah bagikan kepada kita. Fal hirsu, maka rakus itu adalah huwa al-ijtihad, bersungguh-sungguh fi syai'in yatlubuhu, pada sesuatu yang ia cari. Sebenarnya bagus juga bersungguh-sungguh, tetapi mungkin karena rakusnya itulah. Wal qanaatu, dan qanaah itu adalah hiya ar-ridha, yaitu ridha bil qismati, dengan bagiannya. Wal hasada, atap kepada kibra juga, bin nasihati, dengan dan kamu ganti sifat hasud dengan nasihat. Apa itu hasud? Yaitu taman wa huwa tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasud, yaitu inginnya seseorang agar hilang nikmat seseorang itu kepada dirinya, kepada orang yang hasud. Sedangkan orang yang memberikan nasihat itu wahiyya ad-du'a'u ila ma fihi as-silah, itu berdoa kepada sesuatu yang di dalamnya itu ada kebaikan. Wan nahyu, dan melarang amma, dari sesuatu fihi, yang padanya nasihat itu ada satu keburukan di dalamnya, makanya diberikan nasihat agar tidak terjatuh dalam kerusakan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi 'abdin, tidak berkumpul di dalam hati atau di dalam rongga dadanya seorang hamba al iman wal hasad, yaitu keimanan dan hasad. Kalau ada iman berarti hasad tidak ada, kalau ada hasad maka iman tidak ada. Al imanu bil qadri, yaitu iman dengan ketentuan, dengan takdirnya. Wa an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata Muawiyah, kullun nasi aqdaru ala ridhahu, semua orang itu aku mampu untuk mendapatkan keridhaannya, illa hasida, kecuali orang yang hasud, illa hasida ni'mati, kecuali orang yang hasud kepada nikmatku, fa innahu la yurdihi, karena orang yang hasud itu tidak ridho, ya tidak suka ya dengan nikmat yang sudah ada padaku, kata Muawiyah. Illa zawaluha, kecuali orang yang hasud itu ingin agar nikmat yang ada padaku itu hilang. Kama qala ba'duhum, sebagaimana mengatakan oleh sebagian mereka para ulama, min Bahr Tawil, jadi ini syair dari Bahr Tawil. Jadi ini pelajaran syair ada namanya bahar-baharnya, ada bahar basit, bahar tawil, bahar rajas, dan lain-lain. Apa katanya? Wadara itu kullan nasi lakinna hasidi, madaratu syaqqat wa azza nawaluha. Belum kelihatan di sini ya. Nah, saya lihat di kitab aslinya ini. Dan aku dapat mentolerir semua orang. Aku dapat bertoleransi, kata, kalau nggak salah ini Imam Syafi'i yang mengatakan seperti ini. Tetapi di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Aku dapati diriku bisa menoleransi semua orang, akan tetapi tidak pada orang yang hasud. Kata seseorang di sini, madaratuhu syaqqat wa azza nawaluha. Bermula mentoleransinya itu susah. Karena gimana ya, susah juga pemberian toleransi kepada orang seperti itu. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin, bagaimana bisa seseorang itu bertoleransi kepada orang yang ingin nikmat kita itu hilang dari kita. Idza kana la yurdihi illa zawaluha, adalah dia yang hasad itu tidak ridha ia dengan nikmat yang ada pada kita, kecuali dengan hilangnya nikmat kita. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah sudah selesai bab sulasi. Nah, seterusnya adalah bab rubai. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.